Maka muncullah Syekh Yasin, Ahmad Yasin. Syekh Yasin ini menarik. Beliau berangkat ke Mesir tahun 1155-56, belajar di Al-Azhar. Ditangkap oleh rezim pada masa itu karena diduga ikut dengan gerakan Ikhwanul Muslimin. Dulu Jamal Abdul Nasir itu sahabatan dengan Syekh Hasan Al-Banna, sahabatan dua-duanya itu. Cuma karena beda pandangan politik, kemudian beda pandangan, maka gerakan Syekh Al-Banna kemudian dimatikan. Singkatnya begitulah. Dianggap kemudian menyimpang karena masalah politik dan kita nggak ikut-ikut ke sana. Singkatnya bagaimana? Syekh Yasin datang tahun 50-an ke sana, kemudian ke Al-Azhar, ditangkap, dikira gabung ke gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau bingung, nggak tahu kok ditangkap. Setelah kemudian diteliti, diidentifikasi, ternyata nggak terlibat. Tapi dari situ kemudian beliau mengenal lebih jauh. Ikut ke situ, ikut gerakannya, ikut kemudian apa yang dilakukan dari gerakan-gerakan tarbiyahnya, sampai pada tanggal 14 Desember tahun 1987 ketika melihat realita tidak ada yang berjuang lagi, sementara anak-anak ditawan, perempuan dibunuh, orang di jalanan ditembak begitu saja, masyarakat dipecah belah, Al-Aqsa semakin digali semakin dekat, tidak ada yang mempertahankan, sementara dunia Islam di luar tidur semua. Maka beliau membentuk dengan sahabatnya 6 orang, termasuk di situ ada Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rantisi, dengan beberapa kolega yang lain. Maka didirikanlah gerakan Harakah Muqawamah Al-Islamiyah, disingkat dengan Hamas namanya. Itu yang sekarang jadi trending topik gitu. Maka dari tahun 80-an itu mereka dididik oleh Syekh Yasin dengan Al-Quran. Diajarkan kepada mereka tentang kisah-kisah ini. Bagaimana perjalanan Yahudi, karakternya bagaimana, sifat penakutnya bagaimana, cara masuk ke mereka bagaimana, seperti apa gambarannya, dan dihitunglah siklus 40 tahunan. 1987, 40 tahun ditambah itu berapa? 2027. Jadi disiapkan oleh beliau 3 fase di surah Al-Isra yang tadi dibaca, khususnya ayat 4 sampai dengan ayat ke-7-nya. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Bani Israel itu kata Allah sudah tetap perjalanannya dari sejak generasinya ini berjalan selalu merusak dan mewarisi karakter-karakter tadi. Maka apa yang terjadi? Kerusakan akan terus dibangun sampai ada kemudian ketiga fase. 3 fase ini sudah selesai 2, sekarang masuk yang ketiga. Maka yang ketiga ini fa idza jaa wa'dul akhirati. Maka jika datang janji Allah yang terakhir untuk mereka. Apa fase yang ketiga ini? Ada 3 bagian lagi. 1, liyasu'u wujuhakum. Yang kedua, waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Yang ketiga, waliyutabbiru ma'alahu tatbira. 1 sekarang sedang diperlihatkan, liyasu'u wujuhakum. Persis sekarang orang-orang itu seperti di era Nabi yang membayangkan hingga bisa ditembus, bentengnya kokoh, intelijennya kuat, sadapannya di mana-mana, tapi ternyata dunia yang melihat kokoh itu ditunjukkan oleh Allah hanya dengan bahasa mereka, la syirzimatun qalil. Ini bahasanya Firaun. Ini kan cuma ormas kecil, nggak sebanding. Ormas kecil yang nggak sebanding ini ternyata telah bisa mengintersep semua bagian-bagian itu. Dia bisa tembus bentengnya, dia masuk ke dalamnya. Liyasu'u wujuhakum. Tujuannya bukan untuk menunjukkan mereka mampu, bukan, untuk menggugah dunia kalian kemana saja. Yang kalian anggap itu hebat, itu mampu, itu dahsyat, ternyata bisa ditembus, dipermalukan di wajah dunia. 1, janji Allah tiba. Kedua, waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Nanti ada fase kedua. Setelah ini terjadi, selesai fase kedua, masuklah ke wilayah Masjidil Aqsa. Kembali lagi milik kita itu. Dihitunglah fasenya 40 tahunan. 1987 fase pertama sekarang berjalan, ditambah 40 berapa? 2027. Itulah fase yang kedua, saat diharapkan paling puncaknya Masjidil Aqsa bisa kembali lagi. Nah, ini bukan main-main, hitungan fasenya. Antum lihat video viralnya Syekh Ahmad Yasin itu ketika menjelaskan itu. Saya tahu betul itu. Beliau hitung itu. 2027 ke 2028, dan puncak akhirnya waliyutabbiru ma'alahu tatbira. Hancur semua, terjadi perang dahsyat. Hitungan saya sih tambah 20 tahun. Karena fasenya sampai 100 tahun. 40 tambah 40 tambah 20, 100. Maka 2037. Silahkan cek orang-orang yang ada menghitung di pertahanan sekarang. Antum tanyakan pada yang di Lemhanas, pada di macam-macam.
Bagaimana kekuatan dunia pergeserannya saya yakin. Hitungan mereka 2037 terjadi sesuatu yang dahsyat. Gerbangnya sampai 2040, di atas 2040 itulah generasi emas akan muncul. Makanya Indonesia masuk generasi 2045. Itu sudah dihitung. 2030 pembukanya. Makanya sekarang punya visi 2030 semua. Saudi visi 2030, Rusia, Cina, Afrika Selatan, Brazil visinya 2030 dengan bikin bridge itu. Semua visinya ke sana. Dan yang paling dahsyat, hitungan itu secara spesifik isyaratnya sudah ada dalam Al-Quran. Dan ini bukan ilmu utak-atik, bukan viral TikTok. Ingat, ini sudah sejarah yang berlangsung dari penelitian masa lalu. Maka wajar kalau sekarang mereka takut dikepung. Kenapa? Karena ketika Hamas datang dengan pasukannya darat, laut, udara, itu mempraktekkan surat Al-Hasyr yang sudah mereka pelajari bertahun-tahun. Datang lewat darat, lewat laut, lewat udara. Takut mereka semua. Maka dikontaklah kemudian kolega-koleganya. Datanglah kapal induk 2 dari Amerika. Satu lagi datang, Inggris datang, kemudian Kanada datang, Jerman siapkan pasukan. Kenapa? Karena trauma dengan pengepungan. Satu.